Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dharain. Innaha ibahatun lithnataini idza syaa walis salasi fa in khafa alla ya'dilu iktasara ala snataini fa in khafa alla ya'dilu bainahuma iktasara ala wahidatin. Bahwasanya boleh bagi seorang laki-laki untuk menikahi dua perempuan idza syaa, jika ia berkehendak, ya, idza syaa, jika dia berkehendak. Walis salasi, atau tiga jika ia berkehendak. Fa in khafa alla ya'dilu, tapi jika dia takut untuk tidak berlaku adil, tapi jika dia takut untuk tidak berlaku adil kepada keduanya atau kepada ketiganya, ya, kepada ketiganya, iktasar, ya, dia cukup membatasi alas nataini, dua saja, ya. Jadi kalau takut, ya, dengan indikasi tertentu, ya, dengan hasil bacaannya sendiri terhadap dirinya, ya, kayaknya saya tidak mampu tiga ini, ya, saya hanya mampu dua. Maka dia membatasi sampai dua saja. Itu jika dia takut, ya. Tapi kalau tidak takut, ya, idza syaa boleh, ya, karena Tuhan membolehkan, ya. Jadi tidak boleh kita karena tidak terbiasa di tempat itu untuk menikah lebih dari satu sehingga kita menyalahkan aturan ini. Itu tidak boleh, ya. Cukup bahwa kita tidak melakukannya.
Fa in khafa alla ya'dilu bainahuma iktasara ala wahidatin. Tapi jika dia takut tidak bisa berlaku adil terhadap dua istri, maka dia membatasinya cukup satu saja. Ya. Jadi indikatornya adalah takut, bukan takut istri ya. Ya. Ada juga istri itu yang menakutkan. Ya. Sebenarnya takut istri itu bukan berarti takut apa ya. Takutnya itu sebenarnya takut apanya yang ditakuti perempuan, istri? Di salah satu tanda kalau suami kita itu suka sama kita, dia takut sama kita. Ya, karena takutnya berbeda. Ketika takut dengan binatang buas seperti buaya darat, buaya ya, dengan wanita. Takut kepada wanita maksudnya takut kehilangan wanita. Jadi bukan takut bahwa akan diserang, bukan takut itu. Jadi wanita takut, suami takut istri itu takut kehilangan istri. Itu positif sebenarnya ya. Jadi bukan berarti wanita itu menakutkan, bukan ya. Tapi karena dia terlalu baik, terlalu spesial sehingga suami takut istri. Takut kehilangan istri. Wal adlul matlubu wal adlu zahir. Ya. Adil yang dimaksudkan ya, atau adil yang dimaksudkan dalam tuntutan ini, perintah ini, wal adlu zahir, yaitu keadilan lahiriah. Ya, keadilan yang keadilan yang nampak, keadilan yang bisa dianalisis, bisa dilihat, bisa dipelajari, bisa dibaca, bisa dirasa, ya, dan bisa dikalkulasi. Keadilan lahir atau zahiriyah. Wa huwal qismu bainaz zawjaini, yaitu diantaranya al-qismu baina az-zawjaini. Ya, kalau menggilir ya terlalu kayaknya terlalu, bukan juga bagi hasil ya, apa ya namanya, apa ya, mengatur ya, pengaturan antara dua istri ya. Apakah mengatur waktunya, mengatur finansialnya, mengatur semua yang sifatnya lahiriah ya. Kalau bahasa kasarnya menggilir istri, nah, terlalu lugas ya, terlalu keren ya. Menggilir istri, sepertinya istri giliran ya. Ya. Tadi ada tamu di kantor KUA.
sempat disentil oleh teman di situ. Kalau tidak salah bilang perempuan itu tidak boleh kawin 2 suami. Kenapa tidak, Pak? Lah iyalah. Buktinya botol bisa di 2 pipetnya. Sembarang tongi. Bisa di 2 pipetnya, Pak, katanya. Bisa ganti-gantian pipetnya masuk. Bisa ketawa-ketawa itu dalam kamar itu dengar. Kalau pipet itu tidak bisa masuk 2 botol. Botol bisa dimasukkan 2 pipet. Insya Allah. Logis juga. Ya. Nah, makanya di sini dikatakan al-qismu bainaz zawjaini, membagi ya, mengatur ya, antara 2 istri. Wal musawatu fil infaqi. Ya. Menyamakan ya, belanja, infaknya ya. Jadi tidak boleh mentang-mentang dia istri baru ya, infaknya lebih tinggi daripada istri. Ya kan istri baru itu banyak dandanannya, ininya. Kamu kan sudah istri tua, nggak pakai ini lagi. Terkecuali kalau pembagian itu disarankan oleh salah seorang istri, misalnya saya cukup ini saja ya. Atau dia rela dengan itu ya. Tetapi selama tidak, maka bagi rata itu wajib hukumnya ya. Kalian boleh keberatan ketika tidak rata. Wal musawatu fil muamalati zahirati ya, kesamaan atau kesetaraan dalam interaksi lahiriah ya. Apa contohnya interaksi lahiriah ya? Misalnya kebetulan di istri tua tibanya malam Jumat di situ, jadi malam barakah ya, malam barakah. Sampai ya kan 2 istrinya misalnya, jadi malam Jumat, malam Sabtu, Ahad ya, jadi malam Senin pindah ke istri kedua. Oh malam barakah juga ya, jadi harus sama-sama berkahnya ya. Ini muamalatul az-zahiriyah, interaksi lahiriah ya. Kalau sudah ditawarkan tidak mau ya sudah jelas bahwa kita ingin berlaku adil kepada keduanya ya. Tetapi sekali lagi anak-anak yang perempuan ini, salah satu amalan tertinggi kalau tidak salah pahalanya umrah ya, ketika sang istri justru yang mengajak suami ya, ini malam berkah ya, daeng ya, becak malam berkah ya, tapi itu susah didapatkan wanita seperti itu ya, dia wanita langka ya, bisa seperti itu, tapi ada di antara mereka yang begitu. Kalau kamu menemukan istri seperti itu, bukan berarti istrimu hiper, enggak, tapi justru dia menghargaimu ya. Kadang juga kita suami menunggu seperti itu, enggak ada callingan kayaknya ini, terpaksa ya, karena perempuan ya, seperti saya sampaikan, bahasa nonverbalnya yang banyak. Kadang dia mengatakan sesuatu sebaliknya ya, kadang dia itu pura-pura mengantuk padahal sebenarnya dia tidak ngantuk ya.
Akan saya capek ini, padahal dia sebenarnya tidak capek. Ya. Dia menunggu callingan, ya. Nunggu miss call. Walaysa huwal adlu fil mahabbatil batinati. Tetapi dan bukan adil dalam masalah kecintaan yang sifatnya batiniah. Ya. Jadi bukan adil dalam hal menyukai sama-sama. Itu tidak mungkin. Jadi tidak mungkin menyukai seseorang sama. Itu tidak mungkin. Ya. Biasanya istri pertama atau istri baru yang lebih dicintai. Belum punya pengalaman ya, bisa juga ini. Semua maaf, saya minum dulu ya. Biasanya yang lebih disenangi istri tua atau istri muda? Istri muda ya. Itu ngaku. Jadi perempuan itu malu hanya kepada setaranya. Kalau lebih muda atau lebih tua dari dia, dia akan terbuka. Ya. Bagaimana cara membuat seseorang mengaku tanpa harus melakukan sesuatu? Kalian tahu caranya? Membuat seseorang mengaku tanpa melakukan sesuatu. Atau ketika kalian melihat orang itu malu, sebenarnya dia mau, buatlah dia mengaku tanpa melakukan sesuatu. Gimana caranya? Nah, mau saya kasih tahu? Caranya seperti ini. Dan itu sangat ini top tier. Kalau kamu memang menyukai saya, ya, apa saja syaratnya, yang penting dia tidak melakukan sesuatu. Contoh, kalau kamu memang menyukai saya, tidak usah datang ke asrama saya sebentar malam. Maka ketika memang dia tidak mau, dia akan datang. Tapi ketika kamu mengatakan, ketika kamu suka saya tunggu kamu di asrama sebentar malam, maka dia tidak akan datang. Atau kalau kamu mau, angkat tangan. Semua yang mau di sini angkat tangan. Tidak ada yang mau angkat tangan. Tapi ketika saya mengatakan yang mau jangan angkat tangan, maka memang betul-betul yang tidak mau pasti angkat tangan. Jadi buatlah seseorang mengaku tanpa melakukan sesuatu. Itulah yang paling jujur. Kalau kamu memang tidak mau, ikuti saya. Kalau memang dia tidak mau, pasti dia ikut. Kalau tidak mau, pasti ikuti dan memberitahu bahwa tidak mau. Bisa dipraktek ya. Sama ya, kalau mau memang ketua ada nanti ya. Walaysa fil adli fil mahabbatil batinati fa inna dalika la yastati'uhu ahadun. Karena seseorang tidak seorang pun mampu melakukannya. Tidak ada seseorang pun yang mampu melakukan, menyamakan cintanya kepada dua orang. Itu tidak akan mungkin. Itu mustahil. Mustahil. Bahkan Nabi sendiri mengakui itu. Ya. Wala yukallifullahu illa ma yakunu fil was'i. Dan Allah tidak akan membebani kecuali
hanya yang mampu dia lakukan. Illa ma yakunu fil wasf, kecuali yang mampu dia lakukan. Ya. Itu dalam ayat itu ya, bahwa walaupun kamu bersusah payah untuk berlaku adil dalam perasaanmu, itu kamu akan tidak mampu. Makanya tidak dituntut untuk itu, untuk seseorang yang memiliki istri lebih dari satu. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali yang dia mampu. Artinya Tuhan tidak menghisap itu. Bahwa kenapa kamu tidak berlaku adil mencintai istrimu. Tapi yang dilihat adalah aplikasinya. Ya. Kalau tidak salah ada sebuah riwayat, saya lupa ingat. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah untuk mengumumkan siapa istrinya yang paling dia cintai. Ya. Aisyah meminta untuk diumumkan karena Aisyah merasa bahwa saya yang paling dicintai Rasulullah ini. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kalau tidak salah malam itu Rasulullah mendatangi seluruh rumah istrinya dan memberinya kalau tidak separuh kah kurma, satu kah kurma, dia bagikan semua. Dan mengatakan jangan sampai ada orang yang tahu kalau saya memberimu kurma. Maka ketika tiba saatnya untuk Rasulullah mengumumkan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, istri saya yang paling saya cintai adalah dia yang saya berikan kurma tadi malam. Seluruh istri saya, padahal semua dikasih. Ya, tapi jangan bilang-bilang. Pintarnya Rasulullah itu bagaimana menyanjung istri. Sehingga istri tua, istri muda, istri yang sudah nenek-nenek itu selalu merasa dicinta oleh Rasulullah SAW. Itu contoh kecil. Makanya dalam setiap aktivitasnya ketika datang ke rumahnya, saya sebenarnya rindu sekali untuk datang ke sini, cuma belum sampai gilirannya. Sehingga dia merasa bahwa dia selalu dirindukan. Nah kadang kita melakukan yang sebaliknya. Aduh, tiba lagi saatnya di sini. Ya. Rasulullah itu selalu menggembirakan pasangannya. Ya. Sampai meninggal itu rasa itu tidak bocor. Nanti bocor ke kita ini. Jadi riwayat dari Anda ternyata dikasih juga. Ini dikasih juga. Aduh, riwayat itu sampai ke kita ternyata semua istrinya dikasih. Dan semua merasa dicinta, orang yang paling istri yang paling dicinta oleh Rasulullah sampai meninggal. So, ya. Begitu pula lah kepada anak-anak kita. Ya, kalau memiliki anak, jangan sampai ada yang terkesan satu orang yang disepelekan dan ada seseorang yang paling. Buatlah kesan kepada mereka semua bahwa kalian mencintainya dengan sesungguh hati. Situ dulu kayak kami habis waktu ini. Allahu a'lam. Ya, oke. Jelas ya? Ternyata bermanfaat ini 500.000 itu. Kayaknya sesuatu itu, untuk mewujudkan sesuatu harus ada stimulus. Harus kita yang menjembatani. Jadi jangan jadi jembatan untuk sesuatu yang buruk.
jadilah jembatan untuk sesuatu yang baik. Ya. Jadi ketika terjadi kebuntuan dalam rumah tangga, jadi jembatan. Jangan menunggu sponsor dari luar atau dari suami ketika kita adalah istri. Jangan menunggu dari istri ketika kita adalah suami. Ya. Lakukan aktivitas spontan dengan pasangan. Ya, melakukan aktivitas spontan dengan spontan, misalnya dengan mengajak pasangan mendatangi tempat tertentu atau makan di tempat tertentu tanpa perencanaan. Ini bisa dilakukan jika tidak ada lagi ekspektasi satu sama lain. Harapan sudah buntu. Ya. Ini biasanya terjadi ketika sebuah pasangan sudah meluapkan sebahagian besar dari perasaannya sebelum dia menjadi suami istri. Jadi habis semua. Sebagian besar dia tuangkan semua, ya, kepada pasangannya sebelum halal, ya, sehingga ekspektasi antara satu sama lain itu sudah betul-betul drop, ya, akinya sudah tidak bisa dicas lagi, baterainya betul-betul lowbat, ya, sudah mati nih, is dead nih, ya, bukan mami lowbat, is dead. Makanya itu jangan dihabiskan semua, ya. Ya, saya ulangi lagi, jangan dihabiskan semua. Ya, pernah saya sampaikan mungkin di forum ini bahwa ada sifat egois laki-laki yang anak perempuan perlu tahu. Yang pertama, atau satu saja ya, sampaikan. Ya. Dia belum tentu orisinil. Dia belum tentu orisinil, tetapi dia mencari yang orisinil. Maka anak-anakku yang perempuan ini, jaga keorisinilanmu sampai pada titik halal. Karena siapa tahu kamu menemukan suami yang betul-betul mencari yang orisinil. Nah, pas sampaikan, masih ori atau belum? Atau sudah? Nggak ori lagi. Nah, ini bahaya ini pertanyaan ini. Dia sendiri belum tentu ori. Dia sendiri KW atau second. Ini sifat egois laki-laki. Karena kenapa? Mengidentifikasi keorian laki-laki berbeda dengan mengidentifikasi keorian perempuan. Sehingga dia melang-lang buana ke sana kemari. Dia sudah pernah coba yang pirang, pernah coba yang keriting, semua. Baru kembali cari yang ori dan mengatakan dirinya ori. Allah, gimana cara menandainya? Ada tandanya, cuma saya tidak mau beritahu. Ya. Bahaya, membocorkan rahasia sesama ini. Ada tandanya, cuma tidak usah saya beritahu. Nah, nanti kamu temukan, ya, jadi problem di tengah rumah tangga. Makanya anakku perempuan, jaga diri baik-baik. Jaga diri baik. Dia belum tentu untuk kamu. Dia belum tentu untuk kamu. Ya, laki-laki juga jangan mancing-mancing. Ya. Siapa tahu nanti itu adalah suaminya sahabatmu. Sementara aku sudah habis-habisan dengan dia. Maka jaga diri baik-baik. Gembok terkuat wanita, mau tahu? Gembok terkuat wanita ketika ini sudah terbuka itu gampang. Setelah itu terserah Anda. Ya. Gembok terkuat wanita adalah
sentuhannya. Ketika wanita sudah berani disentuh, maka itu gembok terkuatmu sudah lepas. Saya pernah sampaikan di beberapa forum, tapi ini tuh triknya sudah saya tidak mau pakai lagi. Ketika ada seseorang berani berbicara dengan saya 1/4 jam, saya sudah bisa ambil. Makanya ketika ingin disentuh, hindari sentuhan itu. Karena gembokmu pasti terbuka. Dan gembok-gembok berikutnya tinggal disentil saja, begini lepas itu. Karena gembok terkuat sudah lepas. Maka ketika ada seorang perempuan yang berani disentuh, kalau perempuan tidak merinding kalau disentuh, itu bahaya itu. Harus merinding. Kenapa kau sentuh saya? Ya. Dan sudah mengatakan malu. Ya. Kalau perempuan mengatakan malu, sebenarnya dia tidak malu, dia mau. Ya, tapi kalau mengatakan saya teriak itu, wah ini bagus ya. Jadi kalau mengetes perempuan, sentuh dia mengatakan saya teriak itu, nah, itu pertahankan itu. Tapi kalau dia bilang malu, malu lah, yakin nanti orang, berarti kalau tidak ada orang gimana? Aman. Jadi cara ngetesnya seperti itu. Wanita kuat enggak ini? Coba-coba mau sentuh, jangan sentuh betul. Mau sentuh tangannya ke apanya? Kalau dia bilang jangan, tidak boleh. Ya. Kecuali kalau bilang saya malu sama Tuhan atau takut sama Tuhan, ayo. Ya. Lanjutkan. Ya. Tapi kalau bilang segerami, ayo. Lanjutnya coba sesuatu yang baru. Belum ini ya. Jadi ajak ke tempat-tempat tertentu tanpa perencanaan. Ya. Ini konsep suami istri ya, bukan konsep pacaran ya. Ngajak berdua ke kedutungan ya, malam di mana tidak ada orang yang bermalam, bukan itu. Ya. Ini konsep suami istri yang sudah tidak ada ekspektasi lagi. Ya. Apakah istri yang mengajak atau suami yang mengajak? Jadi tak menabunglah untuk hal-hal suatu saat tertentu nanti. Saya punya, gimana kalau kita ke hotel, ya, ke Claro semalam. Ya. Nikmati itu hidup, ya, nikmati hidup untuk melanggengkan hubungan. Kemudian coba sesuatu yang baru, mencoba sebuah rutinitas baru. Maksudnya ini rutinitas baru ini bukan hanya dalam waktu singkat ya. Adalah cara yang cukup gitu untuk memulihkan diri dari kebosanan kepada pasangan. Misalnya mengikuti kelas masak. Ya. Ajak suamimu atau suami mengajak istri. Ya. Biasa di kota ada itu ya. Olahraga bersama. Jadi kelas olahraga bersama ya. Dengan menghabiskan waktu sepekan. Itu minimal. Ya. Atau traveling, ya, atau shopping. Shopping 1 minggu, wah habis ini. Ada. Nah, makanya ada tabungan ya, ada tabungan. Ya, shoppingnya sih ya tas-tas inilah, paper bag, beli paper bag 10, ya, ya, sampai 1 bulan melakukan rutinitas, ya, bisa meningkatkan kualitas hubungan. Ya. Sekali-sekali naik kereta api baru ini ya, apa-apa. Untuk mempertahankan sebuah hubungan butuh modal, makanya nabung. Itu modal. Jangan kikir untuk keutuhan sebuah rumah tangga. Saya kalau istri saya ulang tahun, saya membelikan sesuatu. Ya. Itu butuh modal untuk keutuhan sebuah rumah tangga. Jangan mengatakan,
aja ambil belikan suami ikut aja. Justru itu harus dipertahankan. Dan sampai ada perempuan lain yang belikan, ngapa? Jadi minimal 1 minggu sampai 1 bulan. Ya kalau ada kerjanya cuti, nggak apa-apa. Cuti untuk merekatkan kembali hubungannya, boleh renggang. Berkencan, ajaklah pasangan Anda berkencan sekali sepekan. Jangan rutinitas yang setiap hari yang membosankan itu. Ya sumur kasur dapur, sumur kasur dapur. Sekali sepekan. Ya. Sumur kasur dapur pasar, ya. Sumur kasur dapur pasar. Ya, kalau suaminya antar ke pasar dititipkan di penitipan suami. Ya. Pasar itu banyak, di mall-mall itu banyak penitipan suami. Coba lihat kumpul-kumpul kasihan merokok itu berjejer, bukan tukang ojek, suaminya sih. Itu pekerjaan yang paling membosankan, menunggu istri belanja. Istri belanja. Nah, itu harus diobati. Sehingga ada apa istilahnya, ada penyegaran ya. Ajak pasangan fokuskan pada perasaan bahagia yang kalian rasakan di awal hubungan ya. Ketika saya dulu sama-sama begini, itu akan teringat ya. Nah, terakhir ini masih ada untuk malam ini, ajaklah pasangan bernostalgia. Bukan bernostalgia ya, bernostalgia. Kalian bisa mengunjungi tempat-tempat berkesan yang memiliki momen-momen masa indah dengan pasangan Anda. Ya, momen-momen masa indah ketika sudah halal ya. Bukan momen-momen masa indah ketika masih haram. Ya. Momen-momen masa indah ketika sudah halal. Misalnya hadiah pertama, hadiah ulang tahun pernikahan pertamamu adalah umrah, misalnya ya, itu sangat terkesan karena masih ini kan masih baru, belum punya anak dan sebagainya. Dinikmati umrahnya, umrah bersama lagi ketika, dan itu akan teringat memori sekian puluh tahun yang lalu, dan itu tidak akan hilang. Makanya saya pernah bilang, kenapa kita dilarang menyimpan perasaan terlalu mendalam kepada seseorang yang belum pasti buat kita? Karena memori itu tidak akan hilang. Jadi kalian sudah memasukkannya di dalam sebuah kamar di dalam hatinya yang tidak bisa keluar selama-lamanya. Jadi ketika kalian sudah mengambil seseorang dan memasukkannya dalam hati, yakinlah bahwa dia tidak akan keluar selama-lamanya. Dia akan tinggal di situ. Ya. Sehingga ketika momen itu muncul, apakah karena dia suka memakai parfum ini dan kamu mencium bau parfum itu, pasti kau akan teringat dengan orang yang pernah memakai parfum itu 20-30 tahun yang lalu. Ketika kamu melihat sebuah warna yang menjadi warna favoritnya melintas di hadapanmu, maka kamu pasti akan teringat dengan orang itu berapa lama pun sebelumnya. Maka jangan menyimpan seseorang yang bukan pasangan halalmu ke dalam hatimu ya. Kecuali kalau sudah terlanjur ya, aku boleh buat ya. Terlanjur aku boleh buat, karena tidak bisa lagi keluar. Walaupun bagaimana kita ingin mengeluarkannya, dia tidak akan keluar, dan tidak bisa keluar. Memang memori itu akan tersimpan rapi ya di dalam hatimu ya. Sekira sampai di situ dulu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sama-sama berdoa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahu wahidan la ilaha illa Allahumma la tada' lana damban illa ghafarta wa la dainan illa qadaitahu wa la maridan illa syafaitahu wa la hamman illa farajtahu
wala mayyitan illa rahimtah, wala talibal ilmi illa waffaqtah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wala fiha shalah illa qadaitah wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa ahlina wahfadhum warzuqhum wahdihim warhamhum waffiqhum li ta'atika wa li ta'ati walidayhim wa la tadurrahum warzuqna birrahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ghfir lana dzunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat.